Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramdan Bastiar Ibrahim dengan NIM 20050974023 dari PTIA 2020 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mail server. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server. Server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Selanjutnya, web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Baik, di sini saya akan melakukan praktek untuk mail server. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat skenario seperti di bawah ini. Atau itu ada layar saya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Baik, yang pertama-tama adalah kita memastikan bahwa PC 1, PC 4, dan laptop dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Yang kita lakukan adalah kita pertama ke PC 1, kemudian kita ke command prompt, kemudian kita ping untuk memastikan apakah terhubung dengan DNS server. Dengan ping 33 33 33 1. Kita tunggu. Baik, untuk PC 1 sudah terhubung jaringannya dengan DNS server. Selanjutnya kita ke PC 4. Sama, kita ke desktop, kemudian kita ke command prompt. Kita ketikkan perintah yang sama, ketika 3 1. Kita tunggu sejenak. Baik, PC 4 sudah terhubung dengan DNS server. Kemudian kita ke laptop. Di laptop, kita ke desktop. Kita ke desktop, kemudian kita ke command prompt. Kemudian kita masukkan perintah seperti ini. Baik, untuk laptop juga sudah terhubung ke DNS server. Kemudian kita ke smartphone. Sama, ke command prompt. Kemudian kita ping. 3 1. Kita tunggu sejenak. Baik, untuk smartphone juga sudah terhubung ke DNS server. Kita kembali ke PC 1.
untuk memastikan PC1 juga sudah terhubung ke mail server. Kita ke command prompt, kita masukkan perintah ping 43 43 43 4. Kita tunggu sejenak. PC1 juga sudah terhubung ke mail server. Kemudian kita ke PC4 sama 43 43 43 4. Kita tunggu sejenak. PC4 juga sudah terhubung. Kemudian kita ke laptop. Masukkan perintah yang sama. Laptop juga sudah terhubung ke mail server. Selanjutnya kita ke smartphone. Kita ke command prompt, masukkan perintah yang sama. Smartphone juga sudah terhubung ke mail server. Langkah selanjutnya, kita menuju ke DNS server. Kita akan menambahkan entry DNS.com pada DNS server. Caranya seperti ini. Kemudian kita ke service. Kemudian kita ke DNS. Di DNS ini kita masukkan inputan seperti ini. Nanti ini. Nah, kita pastikan sudah berpindah ke on. Kemudian pada nama kita masukkan milku.com. Pada addressnya kita masukkan 43 43 43 4. Baik. Sudah kita tambahkan untuk menyalakan DNS servernya. Kemudian kita kembali ke PC1. Di PC1 kita ke command prompt, kita jalankan perintah nslookup pada PC1. nslookup, kemudian kita masukkan yang tadi, mailku.com. Kita enter. Baik, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Untuk mengetahui resolve domain dari mailku.com. Kita ke laptop, kita juga masukkan perintah yang sama untuk mencari resolve domainnya. Kita ke command prompt, nslookup mailku.com. Baik, kita enter. Ya, kita sudah mendapatkan resolve domainnya. Langkah selanjutnya adalah kita ke mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar. Ya, kita ke mail server seperti gambar ini. Kemudian kita ke services. Kita ke email. Lalu kita membuat 2 akun seperti pada gambar ini. Pada akun pertama, kita isikan domainnya mailku.com. Kemudian pada user setup, pada user kita isi user 1. Pada password kita isi user 1. Kita centang SMTP service dan POP3 service. Pada akun yang kedua, sama domainnya diisi dengan mailku.com. Kemudian pada user setup, di bagian user kita isi user 2. Kemudian pada password kita isi user 2. Oke. Langkah selanjutnya adalah pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 yaitu laptop. Caranya kita ke PC1, kemudian kita klik ini email. Kita hapus dulu yang ini. Oke, kita konfigur email. Seperti ini. Kita konfigur. Seperti ini. Pada your name, kita isi user 1. Pada email address, user1@mailku.com. Pada server information, incoming mail server, mailku.com. Outgoing mail server, mailku.com. Pada logon information, username-nya user 1. Pada password-nya sama user 1.
Baik, kita save. Kemudian kita ke compose email. Kita mengirim compose email ke user 2 yaitu laptop 2. Kita isikan user 2 it at mailku.com. Pada subjek kita isi tes 1. Baik. Pada bagian ini kita isi dengan pesan dari isi 1. Baik, sudah ya. Dan ini kemudian kita klik send. Langkah selanjutnya adalah kita ke laptop. Pada laptop kita ke email seperti pada PC1, kemudian kita configure. Pada mail client pada laptop dan coba kita save, sudah configure, kemudian kita klik receive. Baik, sudah masuk. Seperti ini. Kemudian kita sudah menerima email yang tadi. Lalu kita pada aplikasi mail client di laptop coba kita reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba kita cek pada PC1. Pertama-tama kita tekan reply seperti ini, kemudian send. Baik. Kita silang. Kemudian kita kembali ke PC1. Baik. Kita ke email lagi, kemudian kita klik receive. Nah, email yang tadi sudah terkirim sama seperti yang di laptop seperti ini. Tes sudah masuk emailnya dari laptop ke PC1. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.